Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Sri Wahyuni, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Program Studi Magister Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai diskusi pada sesi 7, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, dengan topik pembahasan apa saja yang dibahas Euclid terkait dengan konsep geometri. Baik, sebelum kita membahas tentang konsep geometri Euclid, terlebih dahulu saya akan memaparkan secara singkat mengenai tokoh Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang hidup di Alexandria, Mesir, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ia disebut sebagai bapak geometri dan terkenal karena karyanya yang berjudul Elements. Dalam Elements, Euclid menyajikan pengetahuan geometris pada masanya secara sistematis dan logis, berdasarkan sejumlah kecil definisi, postulat, dan aksioma. Buku ini menjadi landasan bagi studi geometri selama lebih dari 2000 tahun dan dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Dalam karyanya yang monumental, yaitu Elements, Euclid membahas berbagai konsep fundamental dalam geometri. Secara garis besar, topik-topik utama yang ia bahas meliputi yang pertama, dasar-dasar geometri bidang, yaitu mengenai definisi. Euclid memuat dengan 23 definisi dasar seperti titik, garis, dan permukaan. Kemudian postulat atau aksioma geometri. Ia mengajukan 5 postulat yang menjadi landasan geometrinya. Misalnya, sebuah garis lurus dapat ditarik dari titik manapun ke titik manapun. Kemudian aksioma umum, 5 aksioma umum yang berlaku untuk semua bidang matematika, dan proposisi. Bagian utama pada buku ini berisi 48 proposisi yang membuktikan berbagai teorema dan menyajikan konstruksi geometris dasar dengan menggunakan penggaris dan jangka. Beberapa topik penting meliputi kesamaan dan kekongruenan segitiga, sifat-sifat garis sejajar, jumlah sudut dalam segitiga, teorema Pitagoras, dan luas berbagai bangun datar, meliputi segitiga, persegi panjang, dan jajar genjang. Berikutnya, aljabar geometris. Pada bagian ini, Euclid menjelaskan hubungan aljabar melalui interpretasi geometris dan membahas identitas-identitas aljabar dasar yang direpresentasikan oleh luas persegi panjang dan persegi. Kemudian selanjutnya lingkaran. Pada bagian ini, Euclid mempelajari sifat-sifat lingkaran termasuk tali busur, garis singgung, sudut pusat, dan sudut keliling. Berikutnya, poligon beraturan dalam lingkaran, yaitu membahas tentang konstruksi poligon beraturan seperti persegi, pentagon, dan heksagon yang dapat dilukis di dalam dan di luar lingkaran. Kemudian teori perbandingan, di mana pada bagian ini yaitu mengembangkan teori perbandingan untuk besaran-besaran geometris yang menjadi dasar bagi konsep bilangan rasional dan irasional. Selanjutnya, kesebangunan bangun datar. Di sini menerapkan teori perbandingan untuk membahas bangun-bangun datar yang sebangun atau memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran berbeda, dan membuktikan teorema-teorema tentang perbandingan sisi-sisi segitiga sebangun. Berikutnya, teori bilangan elementer. Meskipun Elements terutama berfokus pada geometri, buku-buku ini membahas tentang konsep-konsep dasar dalam teori bilangan, seperti bilangan prima, faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan bilangan sempurna. Selanjutnya, bilangan irasional. Di sini, Euclid menganalisis besaran-besaran yang tidak dapat diukur dengan bilangan rasional, seperti akar 2. Dan yang terakhir yaitu geometri ruang atau geometri padat, di mana memperluas konsep-konsep geometris ke dalam 3 dimensi, membahas definisi dan sifat-sifat bangun ruang seperti bidang, garis tegak lurus pada bidang, sudut antara garis dan bidang, serta bangun-bangun polihedron seperti kubus, balok, tetrahedron, dan lain-lain, termasuk juga kerucut, silinder, dan bola, serta membuktikan teorema-teorema tentang volume bangun ruang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Euclid adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang sangat berpengaruh, terutama karena karyanya Elements yang menjadi fondasi bagi studi geometri selama lebih dari 2000 tahun. Dalam Elements, Euclid secara sistematis dan logis membahas berbagai konsep fundamental dalam geometri,
mulai dari definisi dasar titik dan garis, hingga sifat-sifat bangun datar seperti segitiga dan lingkaran, hubungan antara garis dan sudut, konsep pengukuran yang meliputi panjang dan luas, metode konstruksi geometris menggunakan penggaris dan jangka, teori perbandingan dan kesebangunan, serta dasar-dasar geometri ruang. Pendekatan Euclid yang didasarkan pada aksioma, postulat, dan pembuktian deduktif tidak hanya menyajikan pengetahuan geometris pada masanya secara terstruktur, tetapi juga menetapkan standar ketelitian dan logika dalam matematika yang terus dianut hingga kini. Karyanya menjadi landasan penting bagi perkembangan matematika, ilmu pengetahuan, dan berbagai bidang terapan lainnya. Demikian pembahasan saya pada sesi 7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.